Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fatira, NIM 1992152 kelas A, Prodi Akuntansi Terapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi. Adapun submateri yang akan saya bahas yang pertama yaitu definisi perilaku organisasi, karakteristik perilaku organisasi, manfaat perilaku organisasi, elemen-elemen perilaku organisasi, dan ruang lingkup perilaku organisasi. Langsung saja yang pertama yaitu definisi perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi serta dampak terhadap kinerja baik kinerja organisasi, kelompok maupun individual. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi tersebut merupakan bidang akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan manfaat metode-metode dari sosiologi, ekonomi, ilmu politik, antropologi, serta psikologi. Selanjutnya yaitu karakteristik perilaku organisasi. Yang pertama yaitu adanya perilaku. Perilaku organisasi adalah perilaku seseorang atau individu dalam sebuah organisasi. Yang kedua, adanya struktur. Struktur dalam organisasi sangat berkaitan dengan adanya hubungan yang bersifat tetap dalam sebuah organisasi. Jika dalam sebuah organisasi tidak mempunyai atau memiliki struktur, maka sebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, adanya proses. Proses yang dimaksud adalah adanya interaksi yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi meliputi komunikasi, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan dan kekuasaan. Selanjutnya yaitu manfaat perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku organisasi adalah studi sistematis tentang tindakan dan sikap yang ditunjukkan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, perilaku organisasi telah terbukti berperan penting bagi manajer dalam menyelesaikan pekerjaan mereka secara efektif. Yang ketiga, perilaku organisasi menekankan pada interaksi dan hubungan antara organisasi dan perilaku individu. Yang keempat, perilaku organisasi memberikan kepuasan kerja pada karyawan dan membantu dalam mengembangkan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan dalam organisasi. Yang kelima, organisasi membantu dalam membangun iklim yang memotivasi dalam sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu elemen-elemen perilaku organisasi. Yang pertama, manusia. Manusia adalah sistem sosial di dalam internal organisasi. Yang kedua, struktur. Struktur adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, teknologi. Teknologi mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. Yang keempat, sistem sosial. Sistem sosial ini akan menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak. Selanjutnya, ruang lingkup perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku individu. Setiap perilaku individu adalah studi terkait kepribadian individu, pelajaran, sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Yang kedua, perilaku antara individu adalah studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka. Memahami kualitas dari kepemimpinan seseorang, dinamika kelompok, konflik yang terjadi pada kelompok, kekuasaan, dan juga politik. Yang ketiga, perilaku kelompok. Perilaku kelompok ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan berorganisasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.